Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, I have no enemies. Halo semua para pencari perdamaian. Kali ini gue kembali lagi ngebahas anime Vinland Saga, dan gue baru saja selesai maraton season 2-nya. So, salam damai untuk kita semua, dan mari kita bahas anime yang satu ini. Aduh. Vinland Saga Season 2 bercerita mengenai kelanjutan dari ending season 1-nya, di mana Pangeran Canute berhasil menjadi raja dan kita diperlihatkan kondisi Thorfinn setelah dia gagal membunuh Askeladd. Jadi ternyata setelah Askeladd mati dan Thorfinn melukai wajah Pangeran Canute di ending season 1, Thorfinn kemudian dihukum dan dijual sebagai budak, lalu dia pun dibeli oleh seorang bos petani dan Thorfinn menghabiskan sisa hidupnya sebagai petani di ladang milik bosnya. Ceritanya pun dimulai dari episode 1, di mana kita diperlihatkan karakter baru bernama Einar yang juga adalah seorang budak dan dia baru saja dibeli oleh si bos petani. Einar kemudian dipasangkan dengan Thorfinn untuk mengurus ladang dan mereka berdua pun berteman. Dengan premis seperti ini, gue sih sama sekali tidak heran kenapa orang-orang sebut Vinland Saga Season 2 sebagai anime Harvest Moon alias anime bertani. Karena memang selama satu season ini, latar cerita Vinland Saga mayoritas berada di area pertanian tersebut. Sebelumnya, gue udah tahu nih kalau season 2 Vinland Saga bakalan bercerita tentang Thorfinn yang jadi petani. Tapi gue sama sekali nggak tahu kalau Thorfinn bakalan jadi budak. Gue malah mengira kalau Thorfinn bakalan dibawa pulang oleh kakek Leif, dan setelah sampai kampung halamannya, Thorfinn pun mulai jadi petani. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, kampung halamannya Thorfinn isinya es semua, sehingga mustahil Thorfinn bisa ngebuat ladang di tempat seperti itu. Jadi bisa dibilang, gue lumayan terkejut ketika pertama kali nonton bagian awal season 2-nya. Karena gue sama sekali tidak menyangka kalau Thorfinn bakalan berakhir sebagai budak. Padahal kalau di cerita lain, karakter seperti Thorfinn bakalan diangkat sebagai kesatria ataupun sejenisnya. Melihat seberapa hebat kemampuan Thorfinn di medan perang. Thorfinn yang dulunya digambarkan sebagai bocah pemarah yang sangat ditakuti di medan perang, sekarang malah berubah menjadi mas-mas hilang arah yang tidak punya tujuan hidup. Tatapannya yang dulu penuh dengan amarah, sekarang berubah menjadi tatapan kosong layaknya ikan yang sudah mati. Tatapan orang yang sudah tidak lagi punya semangat hidup setelah dia gagal meraih satu-satunya tujuan dalam hidupnya saat itu, yaitu membunuh Askeladd dengan tangannya sendiri. Nah, cerita di season 2 Vinland Saga akan berfokus ke pencarian jati diri Thorfinn. Kita akan diperlihatkan bagaimana perubahan Thorfinn dari yang awalnya nggak tahu mau ngapain sampai akhirnya tahu mau ngapain. Dari yang awalnya tatapannya kosong layaknya ikan mati berubah menjadi tatapan penuh dengan kedamaian dan kelembutan. Sebuah cerita perjalanan spiritual tentang seorang mas-mas yang sedang mencari alasan kenapa dia harus hidup dan hal apa yang bisa dia lakukan tanpa perlu kembali mengandalkan kekerasan. Kurang lebih seperti itu inti cerita dari season 2 Vinland Saga. Tentu ini sangat jauh berbeda dengan season 1-nya yang sangat berfokus pada cerita balas dendam, aksi tanpa henti, dan juga kekejaman dalam perang. Sehingga gue bisa memahami kenapa banyak orang yang merasa kalau season 2 Vinland Saga terasa lebih membosankan kalau dibandingkan dengan season 1-nya. Bahkan, saking bedanya season 1 dan season 2, tidak sedikit orang yang ngomong kalau season 1 Vinland Saga hanyalah prolog dan cerita yang sebenarnya ada di season 2. Tapi ya, kalau gue pribadi, gue justru merasa season 1 Vinland Saga adalah cerita utama, sedangkan season 2 adalah epilog. Karena setahu gue, yang namanya epilog biasanya lebih ringan daripada cerita utamanya. Oke, sudah cukup ngomongin premis anime nih, sekarang mari kita bahas animenya. Jujur ya, kalau disuruh pilih season 1 atau season 2, gue sama sekali tidak ragu untuk milih season 1. Karena buat gue, season 1 jauh lebih menarik daripada season 2-nya. Alasan kenapa gue lebih milih season 1 daripada season 2 bukan karena scene action di season 2 lebih sedikit daripada season 1. Gue malahan sama sekali tidak peduli dengan scene action di Vinland Saga. Bahkan kalau kalian sadar, gue sama sekali nggak nyinggung soal scene action di konten Vinland Saga season 1. Jadi jelas, scene action bukanlah alasan kenapa gue merasa season 1 bisa lebih bagus daripada season 2. Melainkan ada beberapa hal yang gue rasa kurang dan gue rasa aneh dari Vinland Saga season 2. Pertama, ketika pertama kali nonton Vinland Saga Season 2, gue tidak merasa seperti lagi nonton anime Vinland Saga. Gue justru merasa seperti lagi nonton anime Attack on Titan, dan seperti yang kalian tahu, gue memang tidak begitu suka dengan AOT. Padahal ketika nonton season 1-nya dulu, gue sama sekali tidak pernah merasa kalau gue lagi nonton anime Attack on Titan. Tapi anehnya, ketika nonton season 2, hal ini justru yang pertama kali muncul di kepala gue. Entah apa alasannya ya, apa karena mapa yang garap anime ini makanya kerasa kayak AOT, atau ini cuma sugesti gua aja. Coba, kalian yang pernah nonton Vinland Saga Season 2, apa kalian merasakan hal yang sama dengan gua? Apakah menurut kalian visual Vinland Saga Season 2 memang terasa seperti anime Attack on Titan atau tidak?
Nah, itu tadi alasan pertama. Alasan kedua, musik. Satu hal yang sangat gue sayangkan dari Vinland Saga Season 2 adalah musik. Dari awal season sampai akhir season, tidak ada satupun musik yang berhasil ngebuat gue terkesima. Sangat jauh berbeda ketika gue pertama kali nonton season satunya dulu. Alasan pertama kenapa gue bisa betah nonton Vinland Saga Season 1, karena gue berhasil dibuat jatuh cinta dengan musik di episode pertamanya. Musik ketika kakek Leif cerita tentang Vinland, dan musik ketika para Viking mendayung. Kedua musik itu berhasil ngebuat gue pengen terus nonton anime ini. Tapi di season 2, terutama di episode-episode awal, sama sekali tidak ada momen dan juga musik yang berhasil ngebuat gue jatuh hati. Bahkan sampai episode terakhir pun, musiknya masih belum bisa ngebuat gue terkesima. Tidak seperti ketika gue nonton season 1, waktu ngeliat scene pisaunya Thorfinn jatuh, dan tiba-tiba muncul musik yang bagus banget. Cuma, gue nggak bilang musik di season 2-nya jelek, hanya saja musiknya masih kalah kalau dibandingkan dengan musik di season 1-nya. Setidaknya itu untuk gue pribadi. Cuma kalau disuruh pilih, ada satu scene yang menurut gue bagus dan musiknya juga bagus. Malahan kalau mau dibilang, ini adalah scene yang paling gue suka di sepanjang season 2, yaitu scene di bagian akhir episode 23, di mana kita diperlihatkan kondisi para karakter setelah Thorfinn pergi, dan muncul beberapa tulisan tentang ajakan untuk mengukir. Waktu gue nonton bagian ini, gue berharap musiknya bakalan meledak sama seperti musik di episode terakhir season 1, tapi ternyata musiknya malah habis dan semuanya berakhir dengan kedamaian. Persis seperti isi hatinya Thorfinn yang akhirnya dipenuhi dengan kedamaian. Lanjut alasan ketiga, buat gua, season 2 tidak punya daftar karakter yang luar biasa. Tidak seperti season 1 di mana kita punya Askeladd, Thorkel, Pangeran Canute, dan si cewek cincin. Di season 2, buat gua sama sekali tidak ada karakter yang unik dan juga menarik. Oke lah, di season 2 memang ada Thorkel, tapi sayang orang ini cuma numpang lewat. Di season 2, Pangeran Canute muncul lagi, tapi sayang karakternya di season 2 cuma sekedar karakter raja pada umumnya. Sosok raja yang punya ambisi dan menghalalkan segala cara demi bisa mencapai tujuannya. Inilah alasan kenapa gue merasa season 2 lebih seperti epilog dari season 1. Karena sisi menarik dari karakter mereka semuanya sudah dimunculkan di season 1. Dan masuk ke season 2, sisi menarik mereka telah berkurang dan mereka hanya sekedar karakter yang sedang melanjutkan hidup. Satu-satunya yang menurut gue menarik dari Canute di season 2 adalah ambisinya yang sangat ingin menentang Tuhan. Bagi dia, dunia ini telah diatur oleh Tuhan, dan Tuhanlah yang membuat manusia saling berperang. Karena kedamaian hanya ada di surga, dan surga itu tidak ada di bumi. Makanya Canute beranggapan kalau membangun surga di bumi adalah hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Nah, prinsip Canute ngebuat gue ingat dengan pernyataannya Nietzsche yang ngomong kalau Tuhan telah mati. Tapi pada akhirnya, Nietzsche lah yang mati dan Tuhan masih tetap ada. Persis seperti perjuangan Canute saat ini, di mana dia sangat ingin menentang Tuhan. Tapi pada akhirnya, Canute sendiri pasti akan mati dan kekuasaannya akan berakhir. Sementara Tuhan akan tetap ada dan kekuasaannya tidak akan pernah berakhir. Lanjut ngomongin karakter yang lain, kita punya beberapa karakter baru. Pertama ada Einar, seorang budak mantan petani yang jadi temannya Thorfinn. Buat gua, tidak ada yang menarik dari karakternya Einar, dan dia cuma sekedar karakter abang-abang pada umumnya. Karakter yang bisa diandalkan dan punya kepedulian tinggi. Lanjut karakter kedua, kita punya karakter Arnheid, seorang budak perempuan yang jadi favoritnya si bos petani. Kalau mau dibilang ya, Arnheid adalah karakter yang paling tidak gua suka di season 2 ini. Karena masalah di season 2 jadi makin runyam hanya gara-gara karakter cewek ini. Karakter cewek ini dibuat untuk memperlihatkan kepada kita bahwa manusia adalah budak atas emosinya sendiri. Meskipun secara logika kita tahu jalan keluar yang terbaik, tapi sebagai manusia, terkadang emosi kita lebih didahulukan daripada logika. Meskipun emosi tersebut malah ngebuat semuanya jadi makin berantakan. Dan hal inilah yang ngebuat gua nggak suka dengan karakternya Arnheid. Karena kesannya semua masalah ini makin parah gara-gara kelabilannya dia. Andaikan Arnheid bisa lebih tegas dengan perasaannya, pasti kondisi mereka saat ini akan sedikit lebih baik. Dan yang lebih ngeselin lagi, meskipun Thorfinn dan Einar sudah berusaha sekeras mungkin untuk menolong cewek ini, tapi dia malah berakhir mati, dan gue sama sekali tidak bisa bersimpati ngelihat kematiannya Arnheid. Ceritanya tuh mirip kayak Shogun di anime Gintama, yang sudah ditolong mati-matian sama Gintoki, tapi ujung-ujungnya dia malah mati. Cuma kalau di Gintama, gue sangat sedih ketika Shogun mati, sedangkan di Vinland Saga, gue sama sekali tidak peduli ketika si cewek ini mati. Lanjut karakter berikutnya adalah Snake, yaitu karakter yang bertugas sebagai kepala keamanan di ladangnya si bos petani. Nah, buat gue lagi-lagi, Snake hanyalah karakter abang-abang loyal pada umumnya. Malahan ya, gue melihat karakter Snake tuh kayak campuran antar karakter Brain dan juga Gazef dari anime Overlord. Sampai akhir pun Snake tidak punya cerita yang unik, dan buat gue masih lebih memorable si cewek cincin di season 1 daripada abang ini. Dan terakhir, karakter yang pengen gue omongin adalah Olmar, yaitu anak keduanya bos petani. Karakter ini tuh 11-12 dengan Philip dari anime Overlord, karakter dongo dan tolol yang bisanya cuma jadi beban buat orang lain. Bahkan konflik di season 2 bisa muncul gara-gara kebodohan karakter ini. Tapi setidaknya, karakter ini mau belajar dari kesalahan, dan dia pun berubah menjadi karakter yang dewasa. Satu hal yang gue suka dari karakter ini adalah kalimat yang Thorfinn ucapkan kepada dia
dia di episode 23, di mana Thorfinn memuji Olmar karena dialah yang memutuskan untuk berhenti melawan. Sedangkan Thorfinn butuh waktu 15 tahun sampai akhirnya dia dapat mengambil keputusan tersebut. Nah, dari Olmar kita dapat belajar kalau semua konflik yang ada di Vinland Saga, semuanya tuh dimulai dari harga diri. Harga diri seorang Viking yang ingin terus bertarung, harga diri seorang pejuang yang tidak mau direndahkan, dan harga diri seorang pria yang ingin dianggap kuat, dan juga harga diri seorang pemimpin yang ingin jadi penguasa. Harga diri itulah yang membuat konflik terus-menerus terjadi. Perang di mana-mana, korban jiwa berjatuhan, dan kekacauan terus menjalar. Tapi jika kita berani mengorbankan harga diri itu, maka kedamaianlah yang akan kita dapatkan. Sama seperti Olmar yang memilih untuk mengalah, meskipun dia harus menanggung malu karena sesungguhnya yang dia harapkan adalah kedamaian. Hal yang serupa juga dilakukan oleh Thorfinn, di mana dia ngebuang harga dirinya sebagai pria dan memilih untuk kabur. Dia akan terus kabur sampai akhirnya dia tidak bisa lagi kabur. Thorfinn sudah tidak ingin lagi melawan karena bagi dia, kekerasan hanya akan melahirkan kekerasan yang lain. Buktinya bisa kita lihat di episode 22, di mana Thorfinn menolak untuk melawan dan memilih cara tanpa kekerasan. Dan Thorfinn pun sampai pada satu kesimpulan kalau dia tidaklah mempunyai musuh. Gue suka bagian ini, terutama momen ketika para penonton yang awalnya menertawakan Thorfinn malah terdiam setelah ngelihat tekadnya Thorfinn. Dan dengan ini, Thorfinn berhasil diakui sebagai seorang pejuang yang sesungguhnya. Pengakuan ini dia dapatkan tanpa menggunakan kekerasan sama sekali. Dan pengakuan ini bukan keluar dari mulut orang terdekatnya, melainkan keluar dari mulut musuhnya. Nah, itu tadi pendapat gue mengenai anime Vinland Saga Season 2, anime tentang pencarian jati diri yang berkedok pertanian. Kalau sebelumnya gue sebut Vinland Saga Season 1 sebagai anime of the year di tahun 2019, sayang sekali buat gue, Vinland Saga Season 2 belum bisa jadi anime of the year di tahun 2023 kemarin. Season 2-nya memang bagus, tapi gue masih lebih suka apa yang Season 1-nya tawarkan. Dari segi musik, visual, dan karakter, Season 1 masih jauh lebih superior. Kalau menurut kalian gimana nih? Kalian lebih suka Season 1 atau Season 2-nya? Coba komen di bawah. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan jangan lupa, I have no enemies.